abdomen. Sorry banget ya. Gak apa-apa, Kak, gak apa-apa. Untuk toraks abdomen, jadi bagian toraks itu nggak ada pembagian regio karena dia itu lebih ke pembagian costenya. Jadi misalkan untuk meriksa jantung dia dari coste berapa sampai berapa. Kalau paru-paru itu dari coste berapa sampai berapa. Tergantung sama hewannya, oke? Tapi kalau misalkan di abdomen itu baru ada pembagian regio. Untuk abdomen sendiri pembagian regionya, jadi dari sini arcus coste terakhir sampai ke perlekatannya diafragma sini itu namanya adalah abdominis cranialis. Setelah itu yang bagian tengah ini abdominis media. Setelah itu kalau kalian buka kaki belakang, nah, dari sini ke sini itu adalah regio abdominis caudalis. Gitu. Oke, jadi ada kranial, media, caudal. Sekarang kita ke toraks dulu. Untuk toraks, tulangnya ada 3. Os vertebrae thoracalis, costae, sternum. Setelah itu untuk ototnya, kalian lihat di sini yang bentuknya kayak kipas, yang ini sama yang ini. Ini serratus dorsalis cranial, yang ini serratus dorsalis caudal. Terus yang ini dari sini sampai ke bawah sini itu adalah serratus ventralis. Kalau yang ini serratus ventralis cervicis karena lebih ke leher, yang ini serratus ventralis thoracis karena lebih ke toraks. Terus ada ini, otot ini 1 sama 2. Ini adalah musculus scalenus. Yang ini scalenus dorsalis, yang ini scalenus medius. Setelah itu kalian perhatikan yang ini. Yang ini dia kayak lebih luar dan lebih tipis dibandingkan yang ini, ya kan? Ini adalah pectoralis superficial, yang ini pectoralis profundus. Setelah itu kalian lihat di bawahnya serratus ventralis, yang ini dia kan ke sini. Ini ada otot rectus. Namanya karena di toraks jadi rectus thoracis. Sedangkan kalau rectus ini ditarik ke belakang ke sini, dia itu ada rectus abdominis. Oke. Setelah itu untuk otot yang di toraks lagi, kita masuk ke coste. Otot yang membentangnya di coste sini, ini dari sini ke masing-masing coste, itu namanya adalah iliocostalis. Sedangkan yang di antaranya coste itu intercostalis. Karena ini dilihatnya tampak luar, jadi intercostalis externa. Tapi kalau tampak dalam, intercostalis interna. Untuk iliocostalis ini nanti dia bakalan membentang panjang ke belakang sampai sini. Jadi ini juga iliocostalis. Setelah itu di atasnya iliocostalis yang bagian sini, dia itu memanjangnya dari kaput sampai ke belakang, ke sini. Namanya adalah otot longissimus. Kalau dia membentangnya itu dari kepala di daerah leher, itu ada longissimus capitis. Kalau yang menghubungkan leher dengan toraks di sini itu longissimus cervicis et thoracis. Kalau yang ke sini itu longissimus dorsi. Tuh. Terus habis itu spinalis et semispinalis dorsi itu nanti bakalan lebih jelasnya di kadaver sebelah, tapi dia letaknya ada di dalam dari iliocostalis dan longissimus dorsi gitu. Oke, itu untuk otot toraks. Untuk toraks pembuluh darahnya itu pasti pembuluh darah yang dari jantung. Kalau misalkan ini juga di insisi, nanti kelihatan ada aorta. Yang kelihatan aja ya, aorta, vena cava, sama arteri subclavia. Untuk nervinya, karena dia ini jantung, perannya penting untuk kontrol tubuh, ya kan? Kalau jantung kalian bermasalah, kalian pasti langsung lewat. Makanya dia diinervasinya langsung dari nervi yang ada di otak, yaitu nervi vagus, untuk kontrol tubuh. Setelah itu, dibantu juga dengan truncus, namanya truncus brachiocephalica. Oke. Setelah itu lanjut dari toraks kita ke abdomen. Abdomen, kita bahas regio yang tadi, yang kranial ini. Batasnya kan diafragma. Jadi titik orientasi regio abdominis kranial, kalian boleh bilang diafragma atau coste terakhir. Nah, terus untuk pembagian subregionya, jadi abdominis kranial itu ada 2 subregio. Yang bagian sini hipokondriaka, yang bagian sini sifoidea. Sifoidea diambil dari kata sifoideus, yaitu tulang paju pedang. Oke. Setelah itu yang bagian tengah sini ada abdominis media.
Abdominis media kalau di hewan biasa, kayak hewan peliharaan, anjing, kucing itu cuma 3. Jadi yang atas ini iliaca, yang bawah ini lateralis atau tengah, jadi abdominis lateralis, yang ini regio iliaca, dan yang bawah itu regio umbilicalis. Itu subregio ya Kak ya? Subregio, umbilicalis. Nah, umbilicalis ini biasanya ditandai dengan adanya glandula mammae. Oke. Setelah itu lanjut, minta tolong tahan. Yang abdominis caudal itu dia dibagi menjadi 2. Yang bagian sini regio pubicum, yang bagian sini itu regio inguinalis. Makanya alat kelamin itu ada di regio inguinal. Sampai sini paham? Untuk tulangnya kalian boleh bilang os vertebrae lumbalis atau juga boleh dari tuber coccyx. Setelah itu ototnya, jadi dari sini ke sini itu adalah musculus obliquus externus abdominis. Dia punya perlekatan dengan garis median tubuh yang ini, yaitu namanya adalah aponeurosa. Jadi aponeurosa musculus obliquus externus abdominis. Kalau ini dibuka, kelihatan yang ini itu musculus obliquus internus abdominis. Kenapa namanya obliquus? Karena dia miring seratnya. Oblik itu miring artinya. Obliquus internus abdominis.